Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetaplah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini saya mau ke makam yang misteri keramatnya sangat luar biasa, yaitu beliau bernama Mbah Sotik, yang dikenal dengan Mbah Sotik Jago atau lebih terkenal dengan Mbah Jago. Versi sejarah yang menyampaikan di usianya era abad ke-17 ada seorang hamba Allah yang soleh dan sangat gigih memperjuangkan syiar Islam di wilayahnya, khususnya di wilayah Jawa bagian utara. Beliau adalah waliullah sohibul karomah yang sangat mencintai masyarakatnya dan umatnya, dan beliau adalah masih cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah dikenal oleh masyarakat bahwa Mbah Jago adalah seorang waliullah, dan itu diyakini oleh mereka, yaitu bernama Simbah Sotik yang dikenal dengan Mbah Jago. Beliau bin Kiai Muhammad Ghazali bin Kiai Abu Wasijan bin Kiai Abu Abdul Karim bin Kiai Abdul Rosid bin Kiai Ageng Pandanaran bin Sunan Bayat Klaten Solo, sampailah kepada Sayyid Ali Al-Uraidi, dan kemudian Sayyid Ja'far As-Sodik, Sayyid Muhammad Al-Bakir, Sayyid Zainal Abidin, Sayyid Imam Husain. Dan Sayyid Imam Husain adalah dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah salah satu waliullah dari cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Sotik Jago atau terkenal Mbah Jago, kalau ke bawah turunannya sampailah pada Simbah Muhammad Hatinggiri Kusumo Meranggen. Beliau adalah bin Ibrahim bin Muhammad Thohir bin Muhammad Irsyad bin Simbah Sotik Jago, yang makamnya ada di satu area makam beliau Simbah Jago. Yang posisi makam Mbah Jago adalah di Kampung Jago, Desa Waringin Jajar, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Beliau adalah seorang waliullah yang ada di Jawa bagian pesisir laut utara. Beliau pada masanya dikenal sebagai pejuang syiar Islam dan sekaligus terlibat sebagai prajurit yang sangat berani melawan Belanda dengan gigih dan semangat, serta keilmuan beliau yang sangat alim dan alamah. Maka versi sejarah menyampaikan bahwa beliau selain seorang waliullah, beliau juga seorang tokoh besar yang karismatik dan berwibawa di masanya. Terhadap masyarakatnya beliau sangat kasih dan sayang. Beliau adalah seorang yang berjuang, semua dilakukan demi syiar Islam dan umat serta bangsanya atau rakyatnya. Ada versi sejarah yang kebenarannya wallahu alam, bahwa beliau setiap pesan dalam sejarahnya selalu membuat kesan bahwa pentingnya perjuangan dengan selalu menggunakan media yang akulturasinya sesuai budaya atau kultur masyarakat pada masanya. Pada zaman beliau merasa bahwa perjuangan itu harus berkolaborasi dengan budaya atau akulturasi, karena itu sangat efektif pada saatnya waktu itu. Masyarakatnya sangat minus budaya yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan, atau istilahnya bisa disebut zaman kegelapan yang penuh dengan kegelapan.
Di antaranya kebiasaan kultur masyarakat atau budaya masyarakat yang paling mendominasi atau menonjol adalah kebiasaan mengadu ayam jago. Maka Simbah Sotik terpaksa memanfaatkan kebiasaan mereka sebagai jalan mediasi dalam perjuangan dengan melibatkan dirinya berinteraksi sebagai pengadu jago yang sangat terkenal dan sulit dikalahkan. Dengan momen adu jago sebagai momentum perjuangan atau sebagai agenda di mana beliau harus menggunakan akulturasi daripada budaya masyarakat, itu adalah merupakan perjuangan yang sangat luar biasa seperti beliau Sunan Kalijogo. Maka terjadilah transaksi di antara yang kalah dan yang menang. Bila beliau kalah, maka taruhannya adalah uang dan keping emas. Tapi bila beliau menang, maka cukuplah yang kalah dan harus berani bersahadat, dan kemudian mereka harus siap menjadi murid beliau. Artinya masuk Islam dan bersedia menjadi murid beliau. Menurut versi ungkapan Gus Furqon, ketua PCNO yang ada di Temanggung, dua putra daripada Simbah Sotik, yaitu Mbah Irsad dan Simbah Thohir, adalah seorang prajurit baris pendem pada masanya di zamannya Diponegoro, yang menurut sejarah mempunyai ciri khas khusus, yaitu menanam pohon sabu atau sawo di sekitar rumah atau di dekat sumur. Maka ada di situ sumur beliau yang kemudian di sekelilingnya ada tanaman sawo yang sampai sekarang diingat oleh masyarakat pada titik sumur tersebut. Oleh karena itu mereka semua adalah hamba Allah yang terpilih dan berilmu tinggi atau disebut alim dan alamah. Bahkan diyakini oleh masyarakat sampai saat ini bahwa beliau adalah waliullah sohibul karomah, dan oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang berjarah umat Islam khususnya di sekitar masyarakat Demak, Jawa Tengah. Maka benar dan yakin bahwa Simbah Sotik Jago dan duriyahnya adalah para wali Allah, ahli lelono, wali dan melahirkan juga para wali, atau istilahnya wali dari keturunan wali dan melahirkan para wali, insya Allah. Wallahu a'lam. Ini makam Mbah Sotik Jago yang terkenal Mbah Jago. Jadi ini 1 kali 24 jam ada yang menjaga, karena ini selalu ada saja 1-2, kalau malam selalu ada yang berziarah seperti itu. Karena makam Mbah Jago itu ada di sekitar makam umum, maka makam umum ini juga masih difungsikan untuk masyarakat sekitarnya. Di sekitar makam beliau itu adalah makam umum, dan kemudian di depan masuk pintu ke makam itu ada masjid, dan masjid itu adalah dibangun pada akhir-akhir ini. Ini adalah emperan makam Mbah Sotik Jago. Jadi kalau mau masuk itu di sini ada emperannya. Inilah struktur daripada panitia yang mendapat amanat
dari masyarakat untuk tetap menjaga makam keramat ini. Sekaligus di bawah kepercayaan sesepuh dari Durriyah Mbah Jago sendiri. Dan ini peta daripada sumur yang tadi diceritakan milik Mbah Jago, yang sekarang titiknya supaya orang bisa mengingat sejarah ini. Kemudian dibikinkan peta dan peta itu digambar, ditaruh di dinding makam Mbah Jago. Dan ini tata tertib daripada para peziarah di makam Mbah Jago. Persis di sinilah makam Mbah Sotik yang dikenal dengan Mbah Jago, yang amat sangat karomah atau keramat, yang dikenal juga dan diakui oleh para masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di sekitar Demak. Khususnya para zairin atau orang yang berziarah di makam ini itu banyak sekali di hari Jumat dan hari Minggu atau hari-hari libur. Dan di atas dinding diberikan satu figura yang ada tulisannya, yaitu cara bagaimana berziarah. Pertama tentu memberikan salam, assalamualaikum ya waliullah sahibul karamah, ji'naka zairin wa ala maqamika waqifin, auda'na indaka syahadatan alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para zairin atau para peziarah datang bermaksud ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala perantara beliau, dan kemudian mendapatkan berkah lewat Mbah Sotik atau terkenal Mbah Jago. Dan ini figura ada tulisan Mbah Thohir dan Mbah Irsyad. Beliau berdua adalah anak dari Mbah Sotik atau Mbah Jago, yang makamnya ada di samping cungkup ini. Nah, ini makamnya. Ini makam yang satu adalah makam Mbah Thohir, yang nomor 2 adalah makam Mbah Irsyad. Yang posisi makam beliau berdua ini ada di selatan makamnya Mbah Jago. Awal mula makam Mbah Sotik Jago telah ditemukan dari versi sejarah adalah salah satu murid dari Kiai Ahmad Abdul Had atau dikenal dengan Mbah Mat Watu Congol Magelang. Beliau berpesan bahwa di Waringin Jajar, Dukuh Jago, ada wali besar yang besar karomahnya yang sebaiknya ditemukan, dan itu salah satu daripada aulia illah. Dan juga salah satu di antara tokoh masyarakat ada yang sowan kepada Mbah Hamid Kajoran. Beliau juga diyakini sebagai wali Allah. Beliau memberikan isyarah bahwa di Dukuh Jago, kelurahan atau desa Waringin Jajar, itu ada emas besar. Maka beliau memerintahkan usahakan menemukannya dan mendapatkannya. Setelah ditemukan, kemudian diserahkan kepada salah satu tokoh setempat. Beliau sebagai Rois Suriah Ranteng NO di Jago Waringin Jajar itu
ditunjuk untuk tetap memelihara makam ini, tetapi tetap di bawah kesepuan Durriyah Simbah Jago. Sepeninggalan beliau diserahkan masyarakat dengan bentuk kepengurusan sebagai khadim atau pelayan daripada merawat makam ini. Seiring khidmat dan perawatan makam ini selalu di bawah kesepuan daripada Durriyah Mbah Jago. Sampai saat ini bahkan terus maju dalam perawatan dan khadim atau melayani, termasuk para peziarah, karena semakin terus berjalannya waktu, orang-orang yang berziarah semakin banyak, dan banyak juga yang dari luar Demak, intinya ada Jawa Barat, ada Jawa Timur. Beliau mencari makam Mbah Sotik ini. Sekilas sejarah makam keramat Mbah Sotik Jago atau dikenal dengan Mbah Jago, kebenarannya adalah wallahu alam, Allah yang lebih tahu kebenarannya. Untuk itu terakhir kami minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.